Halo penonton Cokro TV, saya Ren Ernest. Masih ingat kan rencana Anies Baswedan untuk menyelenggarakan Formula E? Itu tuh sebuah acara olahraga yang dipromosikan dan dimiliki oleh Formula E Holdings di Inggris. Sebuah ajang mobil balap bertenaga listrik yang direncanakan akan dilakukan di Monas. Dan inilah 3 alasan kenapa Anies Baswedan harus lempar handuk Formula E. Alasan pertama, rakyat lagi susah. Mending balikin ke Jakarta. Duit hampir 1 triliun dari London. Pak Anies Baswedan, rakyat butuh makan. Butuh kerja. Butuh tes, tracing, dan treatment yang top. Biar urusan COVID-19 segera tuntas. Atau butuh perbaikan tanggul. Normalisasi fungsi sungai. Atau mungkin butuh ditalangi tunggakan iuran BPJS bagi warga kelas 3 yang tidak bayar iuran karena PHK, karena pandemi. Atau kalau mau Pak Anies, mending uangnya ditransfer langsung ke rakyat. Pasti jadi berkah. Kalau Pak Anies mau nyapres, saran saya mending lakukan ini Pak. Warga pasti inget kok. Nah, data-data ini bersumber dari laporan BPK tahun anggaran 2019. Faktanya, DKI melalui Jakpro sudah membayar fee di tahun 2019 sebesar 360 miliar rupiah. Dan fee di tahun 2020 sebesar 200 miliar rupiah. Kata Jakpro sih, fee jumbo ini ujungnya akan digunakan di Jakarta untuk penyelenggaraan acara. Entahlah. Ada juga biaya bank guarantee di tahun 2019 yang sudah keluar dari kantong Jakpro sebesar 423 miliar rupiah. Kata Jakpro sih ini semacam deposit yang akan balik lagi pada akhirnya. Entahlah. Jadi kalau di total 360M ditambah 200M ditambah 423M totalnya tuh sekitar 983 miliar rupiah. Hampir 1 triliun rupiah biaya yang dikeluarkan untuk mengamankan tanda kutip penyelenggaraan acara ini. Semuanya dari kas Pemprov DKI. BPK juga bilang, Jakpro telah mengajukan tambahan modal ke DKI Jakarta sebesar 1,2 triliun rupiah untuk konstruksi, acara, pemasaran, dan sebagainya. Entahlah, apakah angka ini, 1,2 triliun itu, di luar dari angka-angka yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Dalam pemeriksaan BPK ada juga hal yang menarik. Kajian Jakpro soal biaya dan manfaat yang akan diterima oleh Jakpro sebagai penyelenggara Formula E ternyata belum diperbarui dengan kondisi pandemi COVID-19. Kajian tersebut juga tidak memperhitungkan fee 360 miliar rupiah yang sudah dibayarkan di 2019 tadi. Inilah yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Sampai BPK beropini, kalau perkiraan dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E kurang dapat diyakini kewajarannya. Pada laporannya juga BPK mengatakan kalau Jakpro belum maksimal melakukan renegosiasi kontrak sebagai imbas dari COVID-19. Ya dong, karena COVID pastikan semua hal tertunda. Ada perlu banyak perubahan rencana. Nah, renegosiasi ini belum dilakukan menurut laporan BPK. Anehnya juga, BPK juga bilang kalau di antara Dinas Muda Olahraga, Pemprov DKI, dan Jakpro, bahkan bagian kewajiban antara mereka saja belum jelas. Gimana? Kusut nan ajaib kan? Alasan yang kedua. Pak Anies, kalau 2022 mau dibikin, siapa yang mau buang duit untuk nonton Formula E di Jakarta, Pak? Gini. Kondisi normal pariwisata dunia baru akan tercipta di 2023. Ini menurut kajian Badan Khusus PBB, yakni United Nations World Tourism Organization, dalam rilisnya tentang COVID-19 dan pariwisata. File ini menangkap persepsi dari para ahli pariwisata bahwa pariwisata internasional akan kembali normal secepat-cepatnya pada tahun 2023. Pada saat itu, Pak Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur. Kita sudah akan punya pelaksana tugas gubernur DKI. Nah, saya sendiri juga mengakui kondisi pariwisata ini akan menyedihkan mungkin sampai tahun 2023. Namun demikian, mungkin ini lebih masuk akal. Karena kita tidak tahu seperti apa strain baru COVID yang akan ada.
Mungkin penonton Cokro TV sudah tahu kan ada strain baru dari Afrika Selatan, Inggris, Brazil, dan sebagainya. Secara ilmiah kita masih belum tahu apakah vaksin yang sudah ada saat ini cukup manjur untuk menghadapi strain-strain yang baru ini. Belum lagi ada isu distribusi vaksin yang belum merata, belum lagi isu herd immunity, yang pada akhirnya akan menentukan apakah pintu gerbang pariwisata global akan dibuka kembali normal seperti sebelum COVID. Nah, jadi Jakpro saya pikir perlu lebih realistis dalam optimismenya. Kata Jakpro nih, akan ada banyak orang dari luar negeri datang, berbelanja dan menginap sejenak pada saat penyelenggaraan Formula E. Katanya, saya kutip nih, akan ada jutaan orang yang menikmati perhelatan ini. Jakpro, coba stop dulu dan cek realita. Inilah alasan ketiga. Penyelenggara Formula E sudah 6 musim perlombaan, rugi terus bos, nggak pernah cuan. Selalu rugi atau net loss di 6 musim sampai sekarang ini adalah tulisan jurnalis di Forbes.com, Christian Silt. Sejarahnya juga, Formula E di tahun 2015 itu hampir bangkrut sebenarnya, sebelum tertolong sponsor di detik-detik terakhir. Dalam perkembangannya pun, Formula E dikritik oleh bos Formula 1, Pak Chase Carey. Kata beliau, Formula E terlalu bergantung pada dana sponsor. Artinya, Formula E bukanlah olahraga yang hidup secara alamiah di masyarakat. Makanya, dalam konteks DKI Jakarta menurut saya adalah aneh kalau Pak Anies mau selenggarakan olahraga macam seperti ini. Mendingan Pak Anies bikin aja liga bulu tangkis tuh, atau liga bola tarkam antar kampung. Pasti lebih seru, lebih heboh, lebih murah. Jangan lupa juga, menurut berita Tempo.co, Pak Wisnu Tama, ex-bos Trans TV dan bosnya Net TV, dan mantan Menteri Pariwisata, beliau ini sudah paham luar dalam soal hiburan rakyat Indonesia. Beliau sampaikan dalam rapat resmi, kalau balap mobil listrik belum terbukti datangkan wisatawan. Jadi Pak Anies bangkitkan pariwisata dengan cara lain saja Pak. Jangan kumpulkan pajak hasil keringat warga DKI Jakarta, dikumpulkan 1 triliun dan dibakar begitu saja. Mending Pak Anies cari cara lain saja. Saya sih berharap paling tidak 1 di antara puluhan anggota tim gubernur untuk Persatuan Pembangunan atau TGOPP ada yang menonton acara ini, seraya mengingatkan Anies Baswedan. Penonton Cokro TV, catatan terakhir dari saya nih. Formula E sering diidentikan dengan citra energi yang ramah lingkungan. Nah, dalam konteks DKI Jakarta, apakah kita sudah ramah lingkungan? Selain adanya Tugu Sepeda di Sudirman, coba deh kita ingat-ingat, kita lihat-lihat lagi. Berapa banyak sih infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum? Apakah sudah ada di DKI Jakarta? Dan kalaupun ada, apakah sudah cukup masif dan mudah diakses oleh masyarakat luas? Atau apakah jalanan kita masih banyak kendaraan tua berasap hitam pekat? Pak Anies, benahi dulu yang mudah dan lebih mendesak. Baru kita bisa lakukan lompatan ke Formula E. Jangan dibolak-balik langkahnya. Sejak awal proyek Formula ini tujuannya apa sih Pak? Apakah mercusuar menuju Capres 2024? Sambil menampung simpatisan politik 2017 dan 2024 nantinya. Menurut berita majalah Tempo di Februari 2020, diduga ada beberapa orang yang dekat dengan lingkaran JK yang berperan dalam terselenggaranya Formula E ini. Ada staf JK waktu di istana, ada kerabat JK, ada juga anak dari staf Pak JK. Jadi Pak Anies, proyek mercusuar sah-sah saja dan boleh-boleh saja kok. Tapi di tengah pandemi yang entah kapan akan usai, mending dirombak aja rencananya Pak. Ingat, rakyat lagi susah, mending balikin ke Jakarta. Duit hampir 1 T dari London. Saya Ren Ernest, terima kasih sudah menonton.